waqa fihi hamala ghadabul alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tunji minim tiqan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna bainal halali wal haram umurum mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala aidan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ing dalam kesempatan ingkang barokah menika monggo kanthi ikhlasipun penggalih kanthi renaning manah kita tingkataken rasa takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten peningkatan rasa takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kekuatan iman, mampu memberikan kekuatan akidah, dan mampu memberikan kekuatan Islam kula panjenengan sedaya. Mila boten wonten kesempatan malih nalikane kita dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala wonten alam dunya, monggo kita saling menasehati, saling mengingatkan, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang mukmin. Hadirin sidang Jumat ingkang minulya, salah satu hal ingkang wajib kita ingat-ingat bilih wonten alam dunya menika kita perlu ingkang dipun wastani modal, artinipun bekal kangge kita bebrayan wonten alam akhirat, kangge sowan nang Gusti Allah. Mila sadurunge kita dipun uti dening Gusti Allah, sadurunge kita dipun pundhut ruhipun dening Allah, kita perlu mempersiapkan hal-hal yang penting sehingga nanti kita menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap Allah dengan hati yang selamat tanpa kita beribadah kepada Allah, tanpa kita mendekatkan kepada Allah? Bila senajan kita kathah maksiatipun, kathah dosanipun, kathah kesalahanipun, mila ingkang paling penting dalam hidup ini adalah meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dalam hal taubat wonten tigang gambaran ingkang kita perlu memperhatikan. Kita masuk di kelompok yang mana? Kita masuk golongan yang mana? Sehingga kula panjenengan sedaya mangke saged mempersiapkan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ingkang nomor setunggal
inggih menika mu'siron lit taubat, orang-orang yang ngangil-ngangil tobat atau memudahkan dirinya hidup di dunia tanpa berpikir bahwa taubat itu adalah kepentingan yang menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan kita pada saat kita masih di dunia, sehingga kita nanti bisa selamat di akhirat. Ngangel tobat niku artinya ketika kita diingatkan untuk beribadah, kita tidak pernah mendengarkan. Ketika kita diingatkan untuk ingat kepada Allah, kita merasa bahwa Allah itu mempunyai kasih sayang. Saya akan melakukan maksiat karena Allah akan memberikan pengampunan kepada orang yang maksiat. Terus karena alasan bahwa Allah itu mengampuni maksiat, mengampuni dosa, lalu ngeremehke dosa. Ini artinya ngangil-ngangil tobat. Ini artinya kita masih mempersulit untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka yang penting dalam pikiran kita, dalam hidup kita, berusaha tobat kepada Allah dalam kesempatan apapun. Tobat yang paling kecil, kula panjenengan sedaya istighfar. Sehabis sholat paling sedikit 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini artinya tidak mempersulit hati kita tobat kepada Allah. Ini artinya kita memberikan ruang hati kita untuk ingat kepada Allah dengan tobat, dengan meminta maaf kepada Allah. Orang-orang semacam ini nanti akan diberi ampunan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau mempersulit tobat dalam hidup, kita tidak mau diingatkan untuk tobat kepada Allah dengan alasan bahwa Allah itu kasih sayang kepada orang-orang yang melakukan dosa, maka kita tidak akan mendapatkan ruang sedikit pun kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita hindari adalah mu'siron lit taubah. Kita tidak boleh ngangel-ngangel tobat. Kapanpun kita bisa tobat. Tak terbatas, dimanapun, dalam kondisi apapun kita tobat kepada Allah. Enggang nomor kali, tulul amal lit taubah. Orang-orang yang hanya membayangkan untuk tobat, kapan saya bisa tobat? Kapan saya bisa tobat? Saya belum bisa tobat. Dia hanya menghayal untuk tobat, tapi tidak mempraktekkan tobat. Wes kapan-kapan aja aku tak tobat. Tidak ditentukan masanya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Kapan dia bertobat? Hanya dalam khayalan. Kepinginnya mengtobat, tapi tidak pernah sama sekali diterapkan untuk tobat. Padahal hanya satu kalimat saja, astaghfirullahaladzim, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang harus dihindari dalam hidup. Tabiat-tabiat yang tidak jelas dalam tobat, hanya menghayal tentang tobat, hanya kapan-kapan aku hati tobat, tapi tidak pernah terjadi tobat itu, maka ini harus dihindari sebagai manusia yang punya keinginan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang paling akhir yang perlu dihindari inggih menika muakhiron lit taubah. Siapa muakhiron lit taubah? Nalikane ditangleti, kowe gak tobat ta? Lek kowe gak tobat, apa yang kamu lakukan? Maka dia akan menjawab, saya nanti kalau sudah tua, saya nanti kalau sudah dekat dengan mati, aku menilai wis parek karo mati, bakal tobat. Ini artinya ngendi-ngendi tobat. Dia tidak tahu kapan, di mana, dalam keadaan apa diambil oleh Allah ruhnya, sehingga ketika hanya
berencana untuk tobat di akhir kehidupan, belum sampai akhir kehidupan sudah diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Mila nilai hari ini, detik ini monggo sesarengan kanthi ikhlasin penggalih, kanthi ikhlas sing manah saling mengingatkan supaya kita saling bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bil dzikril hakim innahu barun jawadun malikum barur rahim taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.